Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amil nasab, di mana amil nasab ini merupakan materi kaidah yang ada pada kelas 8 di semester genap. Apa itu amil nasab? Amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari'. Jika kalian lupa pembahasan fi'il mudhari' pada kelas 7, mari kita bahas lewat saja tentang fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Adapun pada fi'il mudhari' ini adalah bentuk perubahan tasrifannya atau perubahan fi'il mudhari' menurut domirnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dhamir dalam bahasa Arab ada 14, maka perubahan pada fi'il mudhari' pun ada 14. Dari mulai perubahan untuk dhamir huwa, huma, hum, sampai nanti perubahan untuk dhamir nahnu. Pada fi'il mudhari' untuk dhamir huwa di sini ada kata yaktubu. Yaktubu artinya menulis. Ya, awalan ya pada fi'il mudhari' ini menunjukkan dhamir huwa. Begitupun huma, yaktubani ditandai dengan ya di awal dan alif nun di akhir, ini menunjukkan fi'il mudhari' untuk dhamir huma. Yaktubuna, ya di awal dan waw mati nun di akhir, ini menunjukkan bentuk perubahan untuk dhamir hum. Begitupun selanjutnya, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, yaktubuna, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Di antara amil nasab, yang pertama adalah an, di mana an ini disebut juga dengan an masdariyah. Pada umumnya terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. Contoh, ana uridu an adhaba ilal maktabati. Artinya, saya ingin pergi ke perpustakaan. Di sini ada dua kata kerja. Uridu yang artinya adalah ingin dan adhabu yang artinya adalah pergi. Dua kata kerja ini dihubungkan dengan an masdariyah. Walaupun tidak bermakna, tetapi an ini mempunyai fungsi untuk menghubungkan dua kata kerja. Setelah an, maka kata kerja yang kedua, adhabu ini berubah menjadi fathah harokatnya. Dari adhabu menjadi adhaba. Selanjutnya, contoh kedua, arju an tad'ullaha li bi khairin. Saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku. Di sini ada dua kata kerja, yaitu arju yang artinya berharap dan tad'ua yang artinya kamu mendoakan. Nah, di sini setelah dimasuki an, maka kata kerja kedua dirubah harokat akhirnya menjadi harokat fathah. Nahnu nuridu an narji'a. Kita ingin pulang. Di sini ada dua kata kerja, yaitu ingin dan pulang. Nuridu artinya ingin dan narji'u artinya pulang. Dihubungkan dengan an masdariyah, yaitu an di tengahnya. Nah, maka kata kerja kedua ini berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Begitupun contoh yang terakhir, at-talibu yuhibbu ayyutoli'a ad-durusa. Siswa itu senang mengulang pelajaran. Di sini ada dua kata kerja, yaitu yuhibbu yang artinya senang dan yutoli'u yang artinya mengulang. Dihubungkan dengan huruf an masdariyah, maka kata kerja kedua berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Karena an masdariyah ini sebagai amil nasab, yaitu huruf yang menasobkan atau memfathahkan kata kerja yang kedua. Ya, kita lanjutkan ke amil nasab yang kedua. Amil nasab yang kedua yaitu lan, artinya tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Lan yal'aba at-talibu qabla mutala'atid durusi. Siswa tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Nah, di sini ada kata yal'abu. Kata kerjanya di sini adalah yal'abu, di mana diawali dengan huruf amil nawasib atau amil nasab yaitu lan, maka yal'abu di sini berubah harokat akhirnya menjadi fathah. Kemudian contoh kedua, la yatakallama al-hukmu ma'al la'ibi. Wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Di sini pun sama, ada huruf lan atau amil nasib di awalnya.
maka kata kerja yang awalnya yatakallamu berubah menjadi yatakallama. Selanjutnya, la yanjaha man kasala. Orang malas tidak akan berhasil. Sama di sini juga ada kata kerja, yaitu yanjah. Yanjahu yang artinya berhasil. Diawali dengan huruf amil nasab yaitu lan. Maka berubah yang tadinya yanjahu menjadi yanjaha. Selanjutnya ada kata yasbaha. La yasbaha Ahmadu fin nahri. Ahmad tidak akan berenang di kali. Di sini ada kata yasbaha. Kata kerjanya adalah yasbaha yang berarti berenang. Diawali dengan huruf lan yang artinya adalah tidak akan. Ya, lanjut ke amil nasab yang ketiga yaitu li. Dengan arti agar, supaya, dan untuk atau menjelaskan suatu alasan. Bisa juga li ini sebagai jawaban atas pertanyaan limada dengan arti mengapa. Perhatikan contoh berikut. Fatimah tadhhabu ilal mal'abi lital'aba kuratas salati. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket. Di sini ada kata tal'abu yang diawali oleh huruf amil nasab li yang bermakna untuk, artinya adalah untuk bermain. Kemudian contoh kedua, yadhhabu Ahmad ilal masbahi liyasbaha. Pun ini Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Di sini ada kata kerja berenang yaitu yasbahu. Diawali dengan huruf amil nasab li yang berarti untuk berenang. Maka kata kerja yasbahu berubah harokat akhirnya menjadi fathah yasbaha. Selanjutnya contoh yang ketiga, tadkhulu Maryam ila ghurfatin naumi litastariha. Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Pun dengan ini, di sini ada kata kerja tastarihu yang artinya adalah beristirahat, diawali oleh li dengan arti untuk beristirahat. Maka kata kerja tastarihu berubah huruf akhirnya menjadi fathah. Selanjutnya yadkhulu at-thalibu ilal fasli liyadrusa ad-durusa. Para siswa masuk ke dalam kelas liyadrusa untuk belajar ad-durusa pelajaran. Di sini ada kata kerja yadrusu yang artinya belajar. Diawali oleh huruf amil nasab li. Liyadrusa artinya adalah untuk belajar. Dari contoh-contoh yang sudah diberikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada fi'il mudhari jika diawali oleh amil nasab akan terjadi sebuah perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang sudah dicontohkan itu adalah perubahan untuk bagian pertama, berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Jadi kata kerja tadi yang sudah diberikan contohnya, jika dimasuki oleh amil nasab maka harokat akhirnya akan berubah menjadi harokat fathah. Karena kata kerja yang tadi sudah diberikan pada contoh itu bukan bagian dari af'alul khamsah. Lalu bagaimana perubahan yang kedua? Dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah wazan, sebuah wajan atau bentuk af'alul khamsah yang terdiri dari yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi dari 14 bentuk perubahan pada fi'il mudhari, yang 5 ini termasuk kepada af'alul khamsah. Dengan perubahan di akhir pada fi'il mudhari jika dimasuki amil nasab bukan lagi diakhiri dengan harokat akhir fathah, tetapi dengan dihilangkan huruf nun akhirnya. Contoh kita lihat, fi'il mudhari jika itu adalah sahih akhir bukan af'alul khamsah, huwa yal'abu menjadi lan yal'aba, anta tal'abu menjadi lan tal'aba, ana al'abu jadi lan al'aba, nahnu nal'abu jadi lan nal'aba. Beda ketika dihadapkan dengan af'alul khamsah yang 5 ini. Yal'abani menjadi lan yal'aba, tal'abani menjadi lan tal'aba, yal'abuna menjadi lan yal'abu, tal'abuna menjadi lan tal'abu, dan tal'abina menjadi lan tal'abi. Sekian pembahasan tentang amil nasab pada semester 2 di kelas 8. Semoga dapat dipelajari dan dipahami. Syukran katsiran, jazakumullahu khairan katsira.